Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan sangat bahagia bersama orang ketiga. Tanda azab dunia untuknya dimulai. Ya. Jadi ada dua hal ya yang orang biasanya lakukan ketika dia berkhianat. Ya, dia sudah berselingkuh dengan orang ketiga saat dia masih bersama kita. Yang pertama yang biasanya dia lakukan ya, setelah dia sukses berpisah dengan kita, dia memamerkan kebahagiaannya itu. Tentu melalui media sosial. Zaman sekarang itu orang kalau mau pameran murah. Zaman dulu itu ya, saya dulu kan juga hobi melukis ya. Itu pameran lukisan tuh mahal. Sewa tempat ya. Kemudian ya harus bayar orang juga untuk nunggui pameran begitu. Kemudian nyetak brosur lukisan segala macam tuh. Zaman dulu kalau mau pameran lukisan saja mahal tuh. Butuh sponsor. Kalau zaman sekarang kita punya lukisan tuh, kita posting di media sosial, pasang harganya. Nanti tunggu saja kalau rezekinya bagus, akan ada saja tuh orang yang menawar, kan begitu. Jadi zaman sekarang itu untuk pameran murah. Ya. Nah, termasuk mantan tuh. Untuk memamerkan orang ketiga kan tidak harus masuk infotainment seperti artis kan. Cukup pasang di media sosial. Jadi mantan memamerkan kebahagiaannya di media sosialnya. Terlihat amat sangat bahagia bersama orang ketiga. Ya, nah, sesungguhnya apa tujuannya tuh? Memamerkan kebahagiaannya bersama orang ketiga. Kalau orang yang sudah dewasa, betul ya cara berpikirnya. Berpisah itu mungkin saja terjadi dalam kehidupan manusia. Tetapi dia tidak akan menyakiti perasaan dari orang yang pernah dia cintai. Atau kalaupun tidak dia cintai, orang yang berjasa dalam hidupnya. Mantan berpisah dengan kita. Kita kan berjasa untuk kehidupan dia. Kita banyak membantu dia. Membiayai dia. Apapun yang dia butuhkan selama kuliahnya, kita bantu. Misal begitu ya. Orang yang dewasa, dia tahu betul kalau dia posting di media sosialnya, itu akan menyakiti perasaan kita. Maka itu akan dia hindari. Dia boleh saja bahagia, tetapi dia juga tetap menjaga perasaan kita. Dengan cara apa? Tidak posting di media sosial. Ketika mantan posting di media sosial, tujuannya apa? Ya tujuannya agar kita melihat kan, dia punya berapa tuh subscriber di, oh bukan subscriber ya, kalau di Instagram tuh namanya follower, kalau subscriber di YouTube ya. Follower di Instagram. 500 orang followernya. Apakah tujuannya agar 500 orang itu tahu dia sekarang bahagia bersama orang ketiga? Jangan-jangan followernya itu adalah orang-orang yang tidak dia kenal di dunia nyata, cuman kenal di media sosial saja. Ya, begitu. Tujuannya apa tuh? Tujuannya agar kita yang lihat kan, agar kita yang menjadi menderita ya. Melihat kebahagiaan dia tadi. Nah, jadi yang kedua itu. Yang kedua,
berhubungan dengan yang pertama. Yang pertama tadi dia pamerkan, yang kedua tujuannya biar kita melihat betapa bahagianya dia. Ya, karena apa? Karena dia merasa gembira, senang dia melihat kita susah, melihat kita menderita. Dia menang banyak tuh. Selama dia kuliah, orang tuanya saja ndak ngurusi. Orang tuanya di luar kota sana. Ya, tidak pernah peduli. Boyo dia sakit atau apa. Orang tuanya paling banter video call. Gimana, Nduk? Gimana? Sudah sehat? Sudah minum obat? Jangan lupa makan. Kan begitu saja. Yang jungkir balik kita, ya, nemani ke dokter, ya, kemudian nyarikan makan, nyuapin makan, nunggui dia, kita semua. Tapi ternyata yang dia lakukan, dia mengkhianati kita. Kita orang yang berjasa untuk dia, ya. Tapi dia gembira melihat penderitaan kita. Kalau dia menghargai kita, kan dia tidak akan posting di media sosialnya. Kenapa dia tetap posting dan pamerkan orang ketiga itu tadi? Ya jawabannya, karena dia senang melihat kita menderita. Nah, tapi sesungguhnya ketika dia senang-senang ini juga tanda nih. Itu awal azab dunia untuk dia. Kenapa azab dunia? Ini orang ketiga loh ya. Orang ketiga ini kita bisa melihat begitu banyak realita. Ada begitu banyak orang yang menemui kegagalan dan hanya menemukan kekecewaan bersama orang ketiga. Tidak ada bahagia-bahagia aja bersama orang ketiga. Makan hati, sakit hati. Ya, karena seperti sering saya bahas ya, orang ketiga itu, namanya orang ketiga nih, dia tahu mantan milik kita, sudah bersama kita, tetap saja dia rebut. Itu kan tanda orang-orang yang memiliki sifat egois, mau menang sendiri. Orang kalau egois itu biasanya satu paket, ya, dengan sifat pemarah, emosional, kemudian ya begitu. Satu paket itu sudah. Termasuk matre, ya, boros, dan lain-lain. Kita bisa lihat tuh, orang kalau pemarah itu biasanya boros. Kalau orang cenderung pendiam, itu biasanya jauh lebih hemat. Ya. Nah, jadi egois itu biasanya pemarah. Kemudian emosional, mudah marah. Nah, ini pemarah dan seterusnya ini biasanya juga satu paket tuh dengan matre dan boros. Tambah pelit. Nah, itulah sifat orang ketiga tuh. Ya, dan tidak setia. Artinya apa? Dia jatuh cinta kepada seseorang yang sudah dimiliki orang lain dan dia rebut. Kapanpun dia ketemu dengan seseorang yang lebih daripada mantan, dia jatuh cinta lagi. Dia akan berpaling, akan dia rebut juga. Mudah saja bagi dia untuk mengkhianati. Itu karakter orang ketiga. Ya, orang ketiga itu umumnya punya sifat tidak setia, ya, mudah berkhianat, kemudian tadi egois, pemarah, ya, emosional, setelah itu boros, matre. Nah, itu sifat daripada orang ketiga secara umum. Ya, walaupun mungkin ada yang baik, tapi sedikit banget. Karena kalau orang baik, dia tidak akan pernah menempatkan dirinya sebagai orang ketiga. Mau secantik, seganteng apapun orang yang dia cintai, kalau sudah milik orang, dia tutup. Ya, dia akan mengalihkan pandangannya. Itu kalau orang yang baik. Ya, jadi kalau ada orang mengaku dirinya baik atau mencitrakan dirinya baik, tapi dia merebut istri orang, suami orang, pasangan orang, dia tidak baik. Ya, nah,
Jadi, tujuan dari mantan tadi sederhana, agar kita tahu, agar kita menderita. Padahal itu adalah tanda bahwa azab dunia untuk dia dimulai itu. Ya, dia akan segera melihat sifat asli dari orang ketiga. Dan di situ azab hatinya akan dimulai. Dia akan merasakan dikhianati, dia akan merasakan harus keluar duit terus, ya, seperti yang dia lakukan kepada kita. Kita yang keluar duit terus dan dia pelitnya luar biasa, ya. Dan seterusnya. Dan satu hal lagi, ketika mantan ini memang tujuannya gembira, ya, melihat kita menderita setelah dia khianati itu, maka itu juga tanda bahwa penderitaan yang kita rasakan itu akan otomatis pindah ke dia. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, la tushhiri samatata li akhika fayarhamuhullah wa yabtalika. Janganlah kalian menampakkan kegembiraan atas kesusahan saudaramu. Jika demikian, Allah akan merahmatinya dan memberimu kesusahan. Jadi saat mantan itu senang banget melihat kita susah, maka itu tanda penderitaan yang ada di hati kita, beban yang ada di pundak kita akan pindah otomatis kepada mantan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.